Teori Rational Action menekankan pentingnya peranan dari keinginan atau intention atau niat sebagai faktor penentu perilaku. Niat sendiri dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Nah, teori ini ditemukan oleh Fishbein dan Aschenk. Mereka berasumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Nah, asumsi tersebut dikatakan sebagai alasan. Maka teori Rational Action dikatakan sebagai teori yang beralasan. Selanjutnya, kita akan melihat kerangka teori Rational Action. Nah, sebelum munculnya behavior akan didasari oleh niatan atau intention. Nah, niatan sendiri dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu behavior belief. Behavior belief ini akan merujuk ke sikap atau attitude. Sedangkan faktor yang kedua yaitu normative belief yang akan merujuk ke subjektif norma atau norma subjektif. Nah, dua faktor yang telah disebutkan sebelumnya yang mempengaruhi intention yaitu behavior belief dan normative belief. Nah, faktor yang pertama yaitu behavior belief. Behavior belief merujuk pada keyakinan, di mana keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu. Behavior belief ini mempertimbangkan yang pertama, pertimbangan untung atau rugi dari perilaku tersebut, dan yang kedua, mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu bila ia melakukan perilaku tersebut. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa behavior merujuk pada sikap atau attitude. Nah, sikap atau attitude adalah hasil dari keyakinan atau kecenderungan tentang suatu hal atau perilaku. Maka, dari hasil pertimbangan yang dilakukan di sikap ini akan ditentukan untuk setuju atau tidak setuju, menolak atau tidak menolak. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu normative belief. Nah, normative belief ini artinya norma kan? Nah, normative belief ini ialah norma yang berlaku di masyarakat. Nah, normative belief yang dimaksud adalah yang pertama, faktor sosial budaya yang berlaku atau dibentuk masyarakat di mana seseorang ditinggal. Yang kedua, adat istiadat, norma, pendapat lingkungan, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui teori Rational Action, siapa penemunya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari artikel yang telah saya baca. Nah, artikel yang telah saya baca dengan judul Perilaku Ibu dalam Memberikan Asupan Sayuran pada Anak. Nah, dalam artikel ini permasalahan utama yang dihadapi dalam konsumsi buah dan sayur adalah bahwa secara nasional konsumsi buah dan sayur penduduk Indonesia masih berada di bawah konsumsi yang dianjurkan, serta konsumsi sayuran di Indonesia masih tidak sesuai dengan rekomendasi dari WHO yang menganjurkan untuk mengonsumsi sayuran sebanyak 400 gram per harinya. Terutama, konsumsi sayuran pada anak sangatlah rendah dan perlu penanganan khusus seperti membiasakan anak untuk mengonsumsi sayuran sejak dini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku ibu dalam memberikan asupan sayuran pada anak. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Malang pada perilaku ibu dalam memberikan asupan sayuran pada anak setiap harinya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel sikap mengonsumsi sayuran memiliki pengaruh secara langsung terhadap niat dalam mengonsumsi sayuran yang berpengaruh secara signifikan. Norma subjektif dalam mengonsumsi sayuran berpengaruh positif terhadap perilaku dalam mengonsumsi sayuran yang berpengaruh secara signifikan. Perilaku dalam mengonsumsi sayuran berpengaruh secara signifikan pada niat dalam mengonsumsi sayuran yang memiliki pengaruh positif. Kemudian, sikap mengonsumsi sayuran berpengaruh positif terhadap perilaku mengonsumsi sayuran. Nah, pengaruh positif ini memiliki pengertian semakin kuat sikap mengonsumsi sayuran, maka akan semakin tinggi niat dalam mengonsumsi sayuran. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap perilaku mengonsumsi sayuran. Pengaruh positif ini memiliki pengertian semakin kuat norma subjektif dalam mengonsumsi sayuran, akan semakin kuat pula perilaku dalam mengonsumsi sayuran.
Niat berpengaruh positif terhadap perilaku mengonsumsi sayuran. Pengaruh positif ini memiliki pengertian semakin kuat niat dalam konsumsi sayuran, maka akan semakin tinggi perilaku dalam mengonsumsi sayuran. Sekian penjelasan dari saya.